Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya, saudara seiman dalam Yesus Kristus, di program Suara Kemenangan Iman. Kalau kita mendengar kata dusta, maka kita tentu berpikir itu adalah perilaku buruk. Itu mungkin menguntungkan untuk beberapa pihak, tapi akan merugikan pihak yang lain. Dan begitulah dalam kisah yang akan kita ikuti di Yosua pasal yang ke-9 ini. Setelah kemarin kita membahas tentang apa yang Yosua lakukan bersama dengan orang Israel untuk membangun mezbah, memelihara persekutuan dengan Tuhan setelah mereka mengalami kemenangan-kemenangan atas Yeriko dan Ai. Maka sekarang orang-orang Gibeon yang sebenarnya dikenal sebagai pahlawan-pahlawan. Karena di bagian lain dari kitab Yosua ini ditulis penduduk Gibeon, yaitu orang-orang Hewi, lebih banyak memang disebut sebagai pahlawan. Bahkan kota ini pun disebut sebagai kota kerajaan, kota berkubu kuat. Tetapi karena kemenangan orang Israel atas Yeriko dan Ai begitu menggema sehingga Alkitab berkata, ketakutanlah orang-orang Hewi, penduduk kota Gibeon ini, sehingga kemudian mereka datang kepada Yosua untuk meminta perlindungan, tetapi dengan cara yang licik. Mereka mendatangi Yosua seperti orang yang datang dari jauh, membawa perbekalan yang sudah rusak, yang sudah buruk, sehingga mereka berkata kepada Yosua bahwa kami datang dari jauh dan apa yang kami bawa ini sudah menjadi buruk di tengah jalan. Dan karena Yosua pada hari itu atau pada waktu itu memang ada dalam keadaan lagi sekali euforia. Ini musuh besar dari iman, Bapak Ibu Saudara. Sehingga di dalam pasal 9 ini dituliskan juga di bagian ayat lain bahwa Yosua tidak meminta petunjuk Tuhan atas apa yang sedang dia hadapi dengan datangnya orang-orang Hewi, penduduk kota Gibeon ini. Sehingga orang-orang ini kemudian diterima menjadi sahabat Yosua dan diadakanlah ikatan perjanjian. Tapi 3 hari kemudian barulah mereka sadar bahwa orang-orang Gibeon ini hanya berlaku licik saja. Maka datanglah ayat yang akan kita baca dalam Yosua pasal 9, ayat 22 dan 23. Yosua 9 ayat 22 dan 23, lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Banyak yang bisa kita pelajari saudara dari kisah ini. Yang pertama, bagi Yosua dan orang Israel yang akan mewakili kita sebagai orang beriman. Hati-hati dengan kemenangan-kemenangan yang seringkali sudah kita dapatkan, yang Tuhan izinkan. Itu seringkali melemahkan kepekaan kita, melemahkan kekuatan kita, melemahkan pengharapan kita, dan kita merasa bahwa kita masih terlampau hebat untuk mengatasi masalah-masalah yang lain. Dan sudut pandang kedua, tentu bagi orang-orang Hewi penduduk kota Gibeon ini, perbuatan mereka yang menipu, perbuatan licik mereka untuk minta perlindungan kepada Yosua, itu menunjukkan bahwa kekuatan kita seringkali menjadi hilang, bahkan jangan-jangan pun Tuhan yang kita percayai menjadi tidak ada artinya ketika kita menghambakan diri oleh karena kebohongan kita. Ingat, kebohongan itu memperhamba. Dan disinilah kita tahu betul ketika Yosua mengetahui siasat mereka. Maka Yosua berkata, terkutuklah kamu dan kamu akan menjadi hamba bagi rumah Allahku, menjadi tukang belah kayu dan tukang timba air untuk mezbah mereka. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita buat sekarang sebagai umat Tuhan dengan kisah ini? Yang pertama, jangan sampai hilang kepekaan kita. Artinya, dekat dengan Tuhan itu tidak bisa ditawar. Baikkah engkau ada di dalam keadaan
menyenangkan, ketika engkau mungkin ada di atas, ketika engkau merasa ada dalam satu keadaan yang berbahagia, tetap dekat dengan Tuhanmu. Seringkali orang hanya dekat dengan Tuhan ketika ada dalam penderitaan. Tapi dalam masa-masa yang menyenangkan pun tetap dekat dengan Tuhan. Yang kedua, jangan bertindak bodoh. Sebab Alkitab berkata orang yang terburu-buru seringkali melakukan lebih banyak kesalahan daripada mencari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Walaupun mungkin tampaknya itu belum merugikan kita. Cari saja kehendak Tuhan. Apa salahnya kita memperkuat persekutuan kita dan kemudian kita minta, Tuhan, apakah ini memang Engkau kehendaki atau tidak? Jangan buru-buru mengambil keputusan. Jangan buru-buru untuk bertindak, sebab kebodohan kita akan memperhamba kita. Dusta kita memperhamba kita. Dan yang ketiga, kita harus tetap ada dalam satu semangat untuk selalu memperhatikan firman Tuhan. Disinilah petunjuk Tuhan saudara dapat. Tidak ada di tempat lain. Petunjuk Tuhan, arahan Tuhan, pagar hidup bagi perilaku moral ada di dalam firman Tuhan. Itu sebabnya saya tekankan selalu lewat program ini juga. Rajinlah membaca Alkitab, dekatkanlah dirimu dengan firman Tuhan. Supaya engkau tahu banyak petunjuk Tuhan di sini. Melatih kepekaanmu agar engkau tidak bertindak buru-buru. Tetapkan hatimu, tetaplah percaya, suarakan kemenangan imanmu.